Selamat pagi adik-adik mahasiswa KKN peserta pembekalan KKN. Di hari ini kami diberikan tugas oleh panitia KKN untuk memberikan materi pembekalan terkait dengan UMKM. Jadi nama saya ini yang di depan tertulis di PowerPoint. Di Dr. Putungurah Suyatnayasa, SE MSI. Kemudian saya bersama Ibu Dr. Partiwi Dewi Astuti, SE AK MSI. Jadi sama-sama dari Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa. Adik-adik mahasiswa KKN, jadi sebetulnya materi pembekalan ini untuk memperkuat keyakinan kalian untuk melakukan tugas KKN ya, kuliah kerja nyata yang terkait dengan materi ekonomi, yaitu pemberdayaan UMKM di Provinsi Bali. Nah, sebelumnya saya perlu sampaikan pada adik-adik ya, nanti dalam KKN itu jangan sampai membuat program itu yang terlalu banyak program fisik. Jadi tolonglah buat materi atau program KKN yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau programnya fisik itu seperti membuat batas desa, membangun itu nanti biayanya terlalu besar. Jadi syukur-syukur kalau kalian bisa melakukan itu, kalau ada pihak yang memberikan pendanaan dari luar itu bagus. Tapi jangan sampai itu mahasiswa KKN mengeluarkan dana sendiri. Nanti orang tuanya bisa berat ya dari sisi keuangan. Karena KKN itu sudah berat, mengeluarkan biaya yang cukup besar, baik untuk kegiatannya maupun untuk persiapannya, perencanaannya, dan juga untuk membiayai seluruh proses adik-adik yang berada di desa untuk melakukan KKN. Jadi kalau jangan sampai nanti terlalu banyak nanti mengeluarkan biaya untuk kegiatan KKN. Nah, karena itu saya sampaikan di sini, nanti buatlah program-program yang bersifat pemberdayaan. Nah, apa pemberdayaan itu nanti? Maka sambil jalan saya akan sampaikan tentang trik-trik, mungkin kisi-kisi juga, atau di mana kita bisa melakukan kegiatan pemberdayaan khususnya dalam pengembangan UMKM di tempat kalian melakukan KKN. Nah, adik-adik mahasiswa KKN, bahwa UMKM itu merupakan usaha yang terbanyak di seluruh Indonesia. Khususnya di Bali itu meliputi sekitar 90%. Ya, mungkin 98% itu UMKM yang ada di Bali. Nah, jadi usaha mikro itu adalah usaha rumah tangga, ya, yang biasanya menggunakan jumlah tenaga kerja 1-5 orang. Kemudian usaha kecil itu menggunakan tenaga kerja 5-19 orang. Dan usaha menengah itu 20-99 orang. Nah, jadi 100-1000 ke atas itu adalah usaha besar. Maka di Bali yang terbanyak itu adalah usaha mikro, kecil, dan menengah yang disebut dengan UMKM itu sendiri. Nah, UMKM ini sebetulnya sudah ada sejak dari zaman dulu kala. Ya, cuma prosesnya yang kita ketahui dalam perjalanannya UMKM ini rata-rata memiliki produktivitas yang rendah. Jadi kegiatan usahanya, produknya itu bersifat tradisional, ya. Pengelolaannya lebih banyak bersifat tradisional, teknologinya tradisional, kemudian mindsetnya juga tradisional, pemasarannya tradisional, tanpa didukung oleh teknologi yang memadai. Maka produktivitasnya juga rendah. Demikian juga tingkat modalnya juga rata-rata masih relatif rendah. Jadi sebagian besar kalau kalian tanya usaha UMKM itu di Bali, apa kesulitannya? Pasti nomor satu modal. Ya, meskipun kalaupun dikasih modal banyak juga belum tentu bisa mengelola dengan baik.
Karena apa? Mindset atau kemampuan wirausahanya yang lemah. Jadi rata-rata kemampuan wirausahanya masih lemah. Nah, adik-adik mahasiswa KKN, jadi saya lanjutkan tentang alur pikir pembangunan UMKM di Indonesia itu dilandasi 9 agenda pembangunan yang telah direncanakan oleh Presiden Indonesia, yaitu ada di Nawacita nomor 6 dan 7 itu. Jadi intinya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing internasional. Sehingga yang nomor 7 nanti ada kemandirian. Jadi kita mandiri, berdaulat di negara sendiri, itu intinya. Nah, kebijakan-kebijakannya itu nanti ada di bidang SDM ya, peningkatan kapasitas SDM atau capacity building. Kemudian juga di bidang pembiayaan, peningkatan nilai tambah, kemudian kelembagaan dan kemudahan dan kepastian perlindungan usaha. Nah, program-programnya itu sifatnya adalah bagaimana membuat program yang bersifat berkelanjutan, yaitu P2B. Nah, pelaksanaannya itu diatur dalam regulasi, ya. Kemudian ada bantuan-bantuan sarana produksi, peningkatan kapasitas. Kemudian bagaimana pemerintah itu menjembatani adanya link, ya, kemitraan, kemudian peningkatan sarana dan prasarana, kemudian bantuan sosial, bansos ekonomi. Ya. Jadi sekarang pada zaman COVID itu ada bantuan sosial untuk UMKM. Kemudian juga ada perbantuan dana bergulir dan juga kredit dengan pola penjaminan ya, KUR itu melalui bank-bank nasional. Nah, intinya adalah bagaimana meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi. Di arah kebijakan itu adalah peningkatan daya saing sehingga mampu tumbuh mandiri ya, dan berkelanjutan. Kemudian strateginya yaitu tadi sudah dijelaskan, peningkatan kualitas SDM, akses pembiayaan, perluasan skema pembiayaan, kemudian nilai tambah, penguatan kelembagaan usaha, dan kemudahan kepastian berusaha. Nah, kalau adik-adik lihat di sana ya, di materi ini, nanti di KKN itu ya, kalian bisa masuk banyak di yang biru ini. Di peta jenis usaha UMKM itu kalau lihat berdasarkan sektor ekonomi, itu yang terbanyak itu adalah di sektor pertanian dan juga perhotelan, perdagangan, hotel dan restoran. Nah, di sini kalian nanti bisa bekerja banyak, terutama kalau di desa itu pasti di pertanian. Nah, karena itu penting nanti membuat program yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang inputnya berasal dari sektor pertanian. Nah, karena itu nanti kalau ada adik-adik yang berasal dari Fakultas Pertanian, nah disinilah tugas kalian untuk membuat produk-produk yang berasal dari inputnya dari pertanian, sehingga nilai tambahnya bisa menjadi lebih baik. Nah, kemudian nanti setelah produk itu jadi, nah yang kalian pikirkan adalah bagaimana membantu pemasarannya. Jangan biasanya hanya parsial, kita berpikir parsial, bisa membuat barang tapi tidak bisa menjual. Jadi percuma saja, seperti misalnya kursus-kursus itu sebetulnya tidak berkelanjutan. Jadi cobalah berikan pemberdayaan, berikan penjelasan, pembinaan, bagaimana membuat produk, kemudian bagaimana dia bisa sustainable. Artinya produk itu bisa berlanjut. Tidak hanya pada saat itu saja, setelah itu berhenti. Nah, ini yang kalian pikirkan nanti untuk mahasiswa Warmadewa yang mau ber-KKN ya. Jadi tolong di sana ada mahasiswa ekonomi ya, itu harus proaktif, misalnya bagaimana membantu pemasarannya. Apakah dengan membuat networking dengan berbagai supermarket yang ada di Bali atau yang terdekat. Nah, itu lakukan pendekatan-pendekatan seperti itu. Atau misalnya dipromosikan melalui misalnya buatkan dia web atau dia Facebook ya, lakukan promosi melalui media-media sosial online itu lebih murah, lebih gampang. Yang penting ada internetnya gitu. Nah, itulah konsep-konsep yang nanti kalian kembangkan untuk membantu atau membuat program-program yang bersifat memberdayakan UMKM di daerah pedesaan itu. Nah, itu dari sisi produksinya. Jadi ingat, nanti kalau misalnya perlu modal, bagaimana cara mencari modal, maka kalian buat lagi satu program kemitraan dengan KUR misalnya.
Dekatkan dengan KUR. Banyak masyarakat kita, pelaku UMKM yang tidak ngerti bagaimana cara mencari KUR yang bunganya 6%, atau dekatkan dengan dinas koperasi. Ya, dinas koperasi yang ada di kabupaten setempat, lakukan pendekatan bagaimana cara membantu pengelolaan permodalannya, karena biasanya di modalnya lemah. Nah, jadi dari ini saja sudah banyak program ini. Satu, program di bidang pemberdayaan petani melalui program produksi ya, misalnya membuat produk pertanian ya diolah dari lele misalnya, kalau ada di sana bahan baku lele ya itu kenapa enggak buatkanlah dia menjadi produk yang siap saji misalnya. Kemudian bantu permodalannya, bagaimana cara membuat permodalannya untuk memperbesar usahanya, kemana ini dijual, nah itu dipikirkan. Ya, nah setelah itu proses penjualannya, bagaimana membuat networking, bagaimana membuat promosinya. Nah ini yang harus dilakukan. Nah terakhir itu apa? Bagaimana membuat pembukuan yang sederhana. Jadi paling tidak ada debit kredit ya, ini masuk keluar sekian penjualan tiap hari, buat itu mahasiswa ekonomi dari akuntansi itu punya kerjaan. Jadi kalau ada mahasiswa ekonomi di sana tiga jurusan, 3 prodi itu semuanya berguna di sana. Satu, pemasaran itu dari mahasiswa manajemen, kemudian bagaimana membuat pembukuan yang sederhana itu mahasiswa akuntansi, kemudian bagaimana dia memberikan pemberdayaan UMKM supaya dia mengerti tentang aspek-aspek kegiatan berusaha itu mahasiswa dari ISP di sana bisa masuk. Bagaimana membuat produk, mahasiswa pertanian di sana. Bagaimana membuat tempat memasarkan produk yang bagus, yang enak mahasiswa teknik di sana punya kerjaan. Jadi ini sebetulnya banyak sekali. Kemudian bagaimana mengkomunikasikan dengan masyarakat, mahasiswa sastra yang ahli komunikasi di sana supaya produknya bisa laku, bagaimana cara menjual. Nah ini jadi satu kegiatan ini saya sudah membuat berapa program itu tadi saya sebutkan. Itu program kalian tuh, jadi satu jenis ini saja sudah banyak sekali bisa dibuat program. Jadi buatlah program-program pemberdayaan seperti itu selama kalian berada di tempat KKN. Jadi jangan hanya sibuk membuat batas desa yang gitu-gitu. Kemudian biayanya dari mana? Mahasiswa KKN urunan pada 1 juta. Itu saya kira tidak bagus. Jadi program yang demikian itu program yang kurang bagus. Tapi buatkanlah bahwa kalian itu adalah dari aspek pendidikan. Jadi bagaimana mendidik dan memberdayakan para UMKM itu yang di tempat kalian melakukan kegiatan usaha. Jadi mindsetnya berubah. Jadi kalau untuk bisa melakukan pemberdayaan UMKM, yang satu hal yang harus dilakukan adalah mindset. Jadi jadikanlah dia mindset berwirausaha. Jadi wirausaha itu artinya apa? Dia wira itu jadi tahan banting. Jadi tahan banting dia. Jadi kalau sekali jatuh, coba lagi yang kedua. Jadi dengan metode yang berbeda. Aspek pembelajaran sangat penting di sana. Itu namanya wirausaha mandiri dia kan, karena menggunakan tangan sendiri. Jadi wirausaha itu konsep yang harus kalian pegang. Jadi jangan tergantung dari orang lain, itu intinya. Nah, kalau kita lihat potret wirausaha di Indonesia apa? Jadi saat ini masih kita rendah ya. Yang ideal itu 2% sampai 3% populasi merupakan wirausahawan. Tapi di Indonesia tahun 97 ini baru 1,56. Tapi sekarang udah meningkat. Ya nanti datanya di terakhir saya perlihatkan itu sudah 3,3. Jadi sudah bagus, sudah mulai bagus. Tapi dibandingkan dengan Malaysia masih jauh. Dan dia sudah berada di atas 5%. Apalagi Cina, Amerika itu jauh 12%. Jadi kita masih jauh. Artinya apa? Negara-negara di dunia yang wirausahawannya banyak, ya persentase penduduknya wirausahawan banyak, itu pasti negara maju. Makin sedikit wirausahawan, maka itu negara makin miskin. Nah itulah potret korelasi antara wirausahawan dengan kemajuan suatu negara, kemajuan ekonomi suatu negara. Nah kalau kita lihat dari 1,56% populasi wirausaha ini, 80%-nya merupakan skala UMKM dan 90%-nya usaha mikro dan kecil. Hanya 10% usaha menengah dan hanya 10% usaha besar di Indonesia.
Jadi berapa kontribusi usaha mikro dan kecil ini besar sekali. Tetapi hasilnya atau produktivitasnya yang masih sangat rendah. Jadi terbalik. Jumlahnya banyak, produktivitasnya rendah. Usaha besar dan menengah jumlahnya sedikit, produktivitasnya besar. Nah, sekarang bagaimana bisa dari yang jumlahnya banyak, produktivitasnya banyak. Nah, itulah tugas dari akademisi. Nah, lalu permasalahan UMKM itu apa ini? Jadi yang pertama yang merah, akses modal. Ya, modalnya selalu bilang modalnya nggak ada Pak, modalnya sedikit Pak. Nah, kalau dikasih modal bukan untuk modal usaha tapi beli sepeda motor untuk melalui yang itu. Beli TV untuk konsumsi. Nah, itulah artinya apa mindsetnya kembali. Nah, itu nanti tolong jelaskan kalau namanya minimnya akses finansial itu permodalannya lemah ya Kak, pergunakanlah kalau dikasih modal pergunakan untuk kegiatan produksi bukan untuk konsumsi. Nah, itu nanti berikan penjelasan dalam diskusi-diskusi dengan mereka. Yang kedua adalah minimnya teknologi. Nah, teknologi informasi, teknologi produksi itu masih tradisional. Nah, ini peran dari mahasiswa teknik nanti di sini. Untuk akses teknologi. Untuk akses finansial, dekatkan dengan KUR. Ya, dan beberapa sumber modal yang sekarang digelontorkan oleh pemerintah itu bisa dibantu oleh dari mahasiswa. Karena mereka banyak yang tidak ngerti, informasinya juga tidak tahu caranya, apalagi tidak ngerti. Kemudian akses pasar, tadi sudah saya jelaskan. Pemasaran itu merupakan masalah yang paling krusial juga dalam pemberdayaan kegiatan usaha di Indonesia. Ya, nah, dibantulah dia bagaimana proses pemasarannya, metodenya seperti apa, ya, dari cara yang sederhana sampai cara yang lebih bagus dengan menggunakan teknologi informasi. Nah, minimnya kualitas SDM. Jadi SDM kita juga masih banyak mereka pelaku-pelaku UMKM yang melakukan kegiatan itu bukan karena hobinya atau karena kapasitasnya atau karena kemampuannya, tapi karena terpaksa. Nah, ini juga masalah. Maka mereka tidak memiliki kemampuan ataupun istilahnya skill untuk menggerakkan kewirausahaan itu secara baik. Nah, ini juga problem bagi kita semua ya. Tapi itu pasti harus kita bantu. Nah, lalu bagaimana proses meningkatkan kesejahteraan di UMKM itu ya ini tadi sudah dijelaskan. Gencarkan promosinya melalui kegiatan produksi ya. Kemudian jaringan usaha yang lemah ini kita perbaiki, buatkan networking dia untuk pemasarannya. SDM ditingkatkan kemampuannya. Ya, capacity building. Nanti lakukan di sana salah satu kegiatan KKN. Program KKN adalah apa? Memberikan ceramah atau pembekalan tentang misalnya tentang pemasaran dan pembuatan pembukuan di kegiatan usaha UMKM. Nah, itu satu program kan, satu program kerja. Nah, kalau kita tidak bisa Pak memberikan itu, undang dosennya. Ya, undang dosen kalau masalah pembukuan sederhana, undang dosen ekonomi akuntansi itu ada Ibu Dr. Partiwi. Minta dia undang dia, jadikan narasumber, buatkan surat, ya, buatkan dia sertifikat sebagai narasumber ditangani oleh kepala desa. Nah, bagi dosen itu bermanfaat untuk meningkatkan ininya nanti usulan jenjang akademisnya. Bagi desa juga bermanfaat karena program KKN itu bisa berjalan dengan baik. Nah, itu caranya, sehingga itu cara murah ya, cara mudah. Jadi kalian bisa ber-KKN, dosennya juga bisa memberikan kontribusi di sana karena itulah tugas akademisi. Nah, permodalan juga ya, nanti perlu itu bagaimana caranya mendekatkan mencari KUR. Nah, tanya ke BRI di sana. Pak, bagaimana prosedurnya, apa persyaratannya, suratnya bagaimana? Nah, itu urus, dibantu mereka. Nah, kemudian buatkan klaster supaya gampang. Klaster itu artinya kelompok usaha di sana. Kalau tempatnya ada di Banyarangkan, misalnya di Kelungkung 2 orang, di Banjar Dauh Pangkung 3 orang. Nah, itu jadikan gimana caranya membuat klaster-klaster di Banjar-Banjar itu sehingga gampang pembinaannya. Memberikan penjelasan juga gampang. Nah, nanti dalam memberikan materi pembekalan ya pada mereka jangan terlalu teoritis. Jadi bila perlu ajak duduk bersama, itu tidak ngerti cara membuat pembukuan langsung diajari, Bu, ini loh cara membuat pembukuan. Contoh langsung
suruh mereka nulis, buatkan contohnya seperti ini, nanti buatkan kasusnya sampai mereka paham. Nah itu caranya, jadi jangan terlalu banyak teori, di ceramah-ceramah itu tidak efektif zaman sekarang. Kemudian pemanfaatan teknologi, apakah teknologi produksi apa, nah, ini dari pertanian nih, PSTP ini. Ya kalau mau produksi pertanian, bahan-bahan yang berasal dari pertanian nih, kawan-kawan yang dari pertanian suruh ngurusi ini, sama teknik ya. Kemudian kelembagaan lemah, nah ini dari MAP nih, MAP apa dari ilmu sosial politik ini, uruslah kelembagaannya, regulasi dan makroekonomi yang tidak stabil. Regulasi ini Fakultas Hukum nih punya pekerjaannya, artinya bahwa apa? Dari semua sudut fakultas itu bisa semua membuat program-program yang ini kan banyak sekali, misalnya membuat regulasi, aturan misalnya di sana aturan dengan adat misalnya. Nah itu undanglah ahli hukum adat untuk ngatur bagaimana pemasaran UMKM itu bisa masuk dengan kegiatan desa adat. Apa misalnya desa adat itu kan punya pasar gitu. Nah bagaimana melingkan itu? Nah itu buatkan aturannya. Nah undang dosen yang berasal dari hukum adat. Nah itu banyak sekali. Jadi manfaatkan dosen-dosen kalian. Jadi undang, hubungi dulu Pak, kami butuh bantuan untuk memberikan penjelasan tentang materi hukum adat misalnya yang terkait dengan UMKM, ke bisnis UMKM terkait. Nah itu sampaikan, nah, buatkan sertifikatnya, ya surat keterangan sebagai narasumber. Nah itu saja. Nah, nanti dari sini baru bisa kita mengatasi daya saing yang rendah ini untuk meningkatkan pertumbuhan, sehingga kalau ini bisa berjalan semua secara sinergis itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terjun di UMKM itu sendiri. Nah, lalu strategi pembinaannya itu bagi UMKM yang sudah mapan di dalam negeri, di Bali khususnya, arahkanlah mereka orientasinya ekspor. Nah, jadi ini produk-produknya produk premium. Kalau ekspor itu kan pasti, nah coba buat networking, nah lagi satu ini program. Jadi berapa program dah saya sebutkan dari tadi itu, 10-an program sudah kalian bikin hanya dari ngutak-atik ini saja. Yang berorientasi ekspor. Jadi buatkan produk-produk premium kerjasama dengan pihak-pihak yang sudah biasa melakukan ekspor produk. Jadi nanti kualitasnya bagaimana, prosesnya bagaimana, syaratnya apa, regulasinya bagaimana, nah itu dibantu bagi yang memang orientasinya sudah cukup matang dia. Terus ada banyak usaha-usaha yang sudah bagus yang memang siap untuk ekspor. Nah ini dibantu kalau ada di desa kalian seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana mengembangkan usahanya, ya orientasi meningkatkan kemampuan berusaha, jadi meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Nah, ini nanti akan menyebabkan apa? Penguatan itu bisa berjalan. Jadi penguatan produk, kemudian melalui pengembangan dan orientasinya adalah ekspor. Nah, itu strateginya seperti itu. Nah, lalu pembinaan wirausaha dan UMKM itu di Bali itu harus mulai dari pemetaan ya database. Nah, ini lagi program lagi ini 12 program ini ya. Ini program yang ke-12 ini. Jadi program KKN di desa ini itu adalah apa? Pemetaan database pelaku UMKM. Nah, kalian survei di sana, tiap banyak tuh berapa ada UMKM? Berapa menyerap tenaga kerja, berapa modalnya. Nah, itu buat. Kalau tidak ngerti cara membuat kuesioner, silahkan datang kepada dosen. Ya, cari dosennya bagaimana cara membuat data pemetaan. Silahkan, saya juga punya kuesionernya, silahkan ambil itu, pakai itu sebagai pedoman. Turun ke desa kalian, ya, nah, dapat lagi satu program, buatkan database tentang pelaku UMKM yang ada di desa tersebut pada tahun sekian. Nah, itu nanti akan sangat berguna bagi desa setempat. Ya. Nah, ini dulu datanya kalau ada, baru kita nanti lihat jenis teknologi apa yang diperlukan oleh masing-masing UMKM. Usaha kecil modelnya kan banyak itu, ada usaha makanan, ada minuman, ada kain, endek dan lain sebagainya, ada bahan bangunan, nah masing-masing menggunakan teknologi yang beda-beda. Maka nanti teknologi seperti apa yang dibutuhkan masing-masing pelaku UMKM itu beda-beda. Nah, ini nanti dari sini baru kita arahkan kepada kemitraan. Ya,
Jadi kemitraan dengan asosiasi perbankan, LPD dan sebagainya itu terkait dengan masalah finance dan juga masalah bagaimana berorientasi pada ekspor komoditas. Nah, kemudian infrastrukturnya yang diperlukan. Nah, ini kita koordinasikan dengan desa. Karena sekarang lagi banyak-banyaknya dana digelontor ke desa sesuai dengan prinsipnya Pak Jokowi membangun Indonesia dari pinggiran. Maka sekarang dana desa banyak. Maka koordinasikan dengan kepala desa bagaimana membantu membangun infrastruktur. Jadi kalian yang menjadi arsiteknya dari mahasiswa, arsitek dan juga mahasiswa teknik, bantulah dia membuat marketnya, membuat jenis infrastrukturnya, membuat anggaran pembiayaan dan lain sebagainya. Lagi satu program, ini sudah 13 program itu yang saya sampaikan pada adik KKN. Dibuat itu masing-masing. Kalau gini kalian bikin, maka dari satu kelompok UMKM ini sudah bisa puluhan program yang bisa kalian lakukan. Dan itu bagus sekali, tanpa mengeluarkan banyak anggaran dana dari kantong kalian. Tapi kalian bisa include, ya, terkoneksi dengan berbagai kegiatan di desa, melibatkan seluruh stakeholder yang di sana. Nah, itu baru sampai ke aspek pemasarannya. Nah, apakah dia kalau perlu misalnya adakan pameran sekali-sekali, itu koordinir lagi satu program. Jadi program yang ke-14. Jadi koordinirlah dia dibuatkan pasar kerjasama dengan pemerintah daerah di sana atau perbekelnya, ya minta dana di sana, Pak, kita perlu ini buatkan pasar, undang seluruh partisipan yang ada di desa ini untuk mencicipi produk-produk yang baru dibuat oleh ini UMKM bekerjasama dengan mahasiswa KKN. Nah, lagi satu program. Ya, jadi kampanyekan di sana cinta produk-produk Indonesia, ya, supaya kita lebih banyak berorientasi pada penggunaan barang-barang dalam negeri. Ya, kalau di desa pasti dalam negeri semua. Tapi kalau orang kota biasanya ya ini banyak yang menengah ke atas itu yang biasanya sering menggunakan barang impor. Nah, nanti akhirnya baru kepada usaha untuk peningkatan kualitas dan mereknya. Nanti dibantu apa? Perlu dibantu nanti bagaimana membuat kualitas produk yang baik, yang premium, ya, sehingga berkualitas ekspor. Nah, setelah produk itu dibuat, ingat buatkanlah hak ciptanya. Nah, ya, jadi hak ciptanya atau patennya itu dibuatkan, dibantu. Kalau tidak ngerti cari Bu Wahyuni di Warmadewa Universitas Warmadewa, Dr. Wahyuni. Itu bagian terkait dengan pembuatan hak cipta dan paten. Ya, jadi apa? Dibuatkan patennya lagi satu program, program yang ke-15. Jadi gampang bikin program. Jadi program yang nomor 15 adalah pembuatan paten atau haki produk ini, namanya ini dan sebagainya. Nah, inilah yang disebut dengan peningkatan daya saing UMKM. Jadi sehingga kalau proses ini bisa berjalan, itu kan menjadi sustainable dia. Produknya berkelanjutan. Ya. Jadi ada penumbuhan dan revitalisasi koperasi, kemudian buatkan dia program-program seperti tadi, program strategis namanya. Nah, inilah diantaranya dengan itu penumbuhan inkubator bisnis dan wirausaha. Nah, program berikutnya apa? Nah, untuk meningkatkan minat berwirausaha, kalian bisa mulai dari anak-anak SD yang ada di sekolah-sekolah dasar di desa setempat. Lagi program yang ke-16. Masuk ke sana tiap hari Sabtu misalnya, kalau minta dengan kepala sekolahnya kerjasama, Pak, kami ingin memberikan motivasi kepada anak-anak SD supaya mereka punya wawasan kewirausahaan dari kecil. Ya, jadi terbiasa mereka berwirausaha sehingga tidak ditanya mau jadi apa, jadi pegawai negeri. Nah, itu biasanya itu. Jadi itu keliru konsep berpikirnya. Tapi kalau di negara maju enggak ada yang ingin jadi pegawai negeri. Anak-anak SD itu mau jadi apa? Saya mau buka restoran, saya mau buka produk senjata ini, senapan untuk berburu. Nah itu. Jadi sangat beda dengan di negara kita. Kalau kita pasti ingin menjadi pegawai gitu. Pegawai negeri yang gampang, yang tidak kreatif, tidak produktif, tapi nerima gaji gitu. Nah itu aja pikiran anak-anak kita. Jadi kita jiwa wirausahanya masih rendah. Maka perlu kalian berikan penjelasan di sana. Ini masuk saja. Misalnya dalam 1 bulan bisa 4 kali memberikan penjelasan
bila perlu mereka membuat produk-produk yang berasal dari sektor pertanian, berikan contohnya itu. Tiap hari Sabtu kan biasanya kosong. Nah, itu bisa menjadi program yang ke-16. Nah, lalu konsep dan strategi untuk peningkatan daya saing bagaimana? Itu tadi sudah saya jelaskan, kelembagaannya ya ditingkatkan, pemberdayaan SDM-nya melalui kursus-kursus, permodalan diusahakan, kemudian teknologi, jaringan usaha, promosi, dan ciptakanlah iklim usaha yang kondusif, persaingan yang kondusif itu contohnya. Kalau di desa itu kalau sudah misalnya dalam satu jalan itu ada usaha UMKM tertentu, dagang tipat cantok misalnya, kalau yang lain jangan lagi buat seperti itu, buat yang lain. Ya, jadi jangan semua bikin tipat cantok nanti bangkrut bersama-sama ya. Nah, itu tidak baik gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi bagaimana mengatur iklim usaha yang kondusif untuk meningkatkan daya saing sehingga mampu merebut pangsa pasar, sehingga penjualannya meningkat, lapangan kerja bertambah, pendapatan meningkat. Nah, ini kesejahteraan akan semakin tinggi. Nah, kemudian penyelenggaraan partisipasi pameran bisa dibuat di desa. Ya, kerjasama misalnya kalau hari ulang tahun desa pasti sana, coba usulkan menjadi satu program KKN membuat pameran produk-produk UMKM. Undanglah semua masyarakat di sana, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian buatkan MC-nya dari anak-anak mahasiswa KKN. Jadi produk-produk apa yang di sana diumumkan di sana kepada mereka. Nah, jenis produknya ini yang membuat siapa, harganya bagaimana. Nah, jadi tolong itu disebarluaskan seperti itu sehingga pameran-pameran ini akan benar-benar bermanfaat bagi seluruh stakeholder yang ada di desa itu untuk mendukung UMKM. Nah, bisa juga forum kemitraan. Ini juga bisa dijadikan program. Jadi program kemitraan bisnis, misi dagang ya, temu bisnis. Nah, seperti itu. Nah, misalnya apa? Dekatkan dengan undang orang yang biasa mengekspor produk itu, undang ke sana. Dikumpulkan UMKM-nya bagaimana membuat produk ini bisa diekspor. Nah, apa syaratnya? Sekarang supaya action-nya langsung lancar, produk-produk apa yang sudah siap di desa itu untuk mengikuti program itu, program mendorong ekspor. Nah, itu buatkan, ambil di sana benchmarking-nya. Ya, percontohan di sana ambil beberapa, ajak diskusi lagi satu program tuh, program yang ke-17. Nah, kemudian juga kalau di kota-kota bisa juga adik-adik yang dapat KKN di kota itu bisa juga PKL-nya ditata dan juga bedah warung. Jadi kalau warung-warung yang kumuh itu, yang kotor ya, jorok, nah itu coba itu dibina, ya, diberikan pembinaan mereka sehingga mereka lebih bersih ya, lebih higienis. Kalau sudah lebih bersih, higienis, tempatnya bagus, menarik, maka ini akan menarik lebih banyak pengunjung. Tidak hanya golongan ekonomi bawah saja, tapi menengah atas juga akan tertarik untuk berkunjung ke sana. Sehingga pangsa pasarnya semakin banyak. Nah, ini bisa dibuat ya, warung-warungnya dibuat lebih menarik, kemudian rombong-rombongnya itu supaya bersih gitu gimana. Berikan penjelasan. Ini program lagi. Jadi banyak sekali programnya. Dan tadi ini sudah saya katakan salah satunya bisa melalui BIMTEK. Jadi BIMTEK itu yang sederhana lah, jangan serem-serem, yang lebih banyak actionnya, jangan terlalu banyak teori. Diundang praktisi-praktisi untuk memberikan pelatihan-pelatihan yang langsung bisa dilakukan action di tempat usaha itu sendiri. Nah itu ya, jadi BIMTEK-nya banyak, bisa berkali-kali melakukan BIMTEK, bimbingan teknis itu. Bisa di bidang pemasaran, nanti lagi seminggunya bikin lagi BIMTEK di bidang pembukuan. Nah, lagi seminggunya bikin lagi BIMTEK-nya di bidang promosi, misalnya bagaimana promosi dagang yang bagus. Lagi seminggunya lagi bikin BIMTEK di bidang bagaimana membuat kemitraan yang baik dengan swalayan dan lain sebagainya. Undang orang-orang yang mengelola swalayan itu sendiri. Nah, swalayan apa yang bisa diajak bermitra. Jadi selama KKN 1 bulan atau 1,5 bulan itu
banyak sekali sebetulnya program-program bisa dilakukan hanya dari satu sisi ini saja UMKM. Kalau ini saya kalian itu buatkan program-programnya, ini dibolak-balik, nanti ambil PowerPoint ini silahkan ya di-download, mau dilihat di kisi-kisi mana kalian bisa masuk. Buatkan programnya, jadi enggak perlu susah-susah. Dan tadi sudah saya jelaskan ini. Nanti buatkan ini pendekatan untuk sertifikasinya. Apakah dia haki ya atau paten. Kalau kalian bisa mampu membuat paten, sebenarnya bagus sekali. Sehingga tidak gampang jiplak atau diakui oleh pihak lain. Nah, inilah pemberdayaan UMKM di Indonesia itu harus melibatkan semua pihak. Ada koordinasi dan konektivitas baik dari pemerintah, pelaku usaha maupun dari pihak cendekiawan, khususnya dari pihak ini masyarakat ilmiah di lembaga perguruan tinggi. Nah, ini yang perlu, maka nanti dalam pemberdayaan itu harus melibatkan semua pihak, termasuk akademisi seperti kalian dan kita ini ya di universitas. Kemudian identifikasi subjek pembinaan, lokasinya, wilayah, unsur-unsur pengembangan usaha dan pengelompokan yang ketiga. Nah, kalau di Bali apa yang dicanangkan oleh Gubernur Bali itu melalui Nangun Satkerti Loke Bali itu melalui pola pembangunan semesta berencana. Itu intinya adalah menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali, mewujudkan kehidupan yang sejahtera, bahagia, sekali demi sekali. Ya, jadi sehingga pola pembangunannya itu terpola, menyeluruh, terencana, terintegrasi dalam bingkai Bali gitu ya. Nah, ini banyak hal yang bisa nanti kalian lakukan di sana. Ya. Jadi ini konsep-konsep teori saja. Jadi intinya adalah adanya keseimbangan yang berasal dari Trite Karana itu. Jadi alam, kerama manusia dan kebudayaan Bali. Nah, itu intinya. Nah, prioritas di bidang pengembangan UMKM itu yang sekarang itu di bidang sandang ya. Sandang itu artinya apa itu? Makanan ya, industri kerajinan rakyat itu. Jadi, nah itu yang seperti tadi sudah saya jelaskan. Orientasinya ekspor ke depan dan pemerintah itu sedang juga mendorong untuk adanya pelaku usaha industri memperoleh haki. Nah itu saya kira di seluruh kabupaten ini bisa kalian lakukan. Ini membangun industri kreatif berbasis budaya branding Bali. Jadi kalau mau tahu itu apa sih potensi-potensi UMKM di seluruh Bali, itu silakan. Saya baru tahun lalu ada penelitian yang dibiayai oleh pemerintah Provinsi Bali. Salah satu hasilnya dari tentang potensi 9 kabupaten kota yang ada di Bali. Itu nanti bisa silakan datang, saya kasih potensi-potensinya di seluruh Bali. Ya, sehingga kalian bisa bergerak dari sana untuk mengembangkan potensi ekonomi di bidang UMKM. Karena tiap-tiap daerah itu memiliki potensi yang beda-beda. Ya, itu namanya kearifan lokal. Nah, nanti bagaimana kalian bisa juga ke depan memikirkan pendekatan-pendekatan melalui LPD. Jadi jadikanlah LPD itu lembaga perkreditan desa pekeraman itu sebagai sumber modal ya, sumber modal dari UMKM itu sendiri. Ya, itu nanti perlu kalian lakukan pendekatan-pendekatan. Karena LPD itu memiliki kewajiban moral untuk meningkatkan bangun usaha ya UMKM yang ada di seluruh Bali melalui pendekatan desa pakraman itu. Nah, ini yang perlu nanti kalian pahami ya. Nah, di Bali tahun 2019 itu ada 327.310 UMKM. Dengan persentase pertumbuhan itu cukup tinggi 4%. Nah, rasio kewirausahaan di Bali ini masih kecil ya. Nah, ini tahun 2019 sudah 7,71, udah naik dari 2017. Nah, dibandingkan nasional 3,31. Bali masih lebih tinggi. Nah, ada 13.000 UMKM yang tumbuh per tahunnya, apalagi sekarang zaman Covid. Jadi saya kira ini bertambah masih karena
adanya perpindahan dari sektor pariwisata yang tidak punya di PHK atau berhenti sementara itu masuk ke sektor UMKM ini. Jadi cukup banyak itu ada. Nah, jadi akibat COVID ini juga ada banyak UMKM juga yang terdampak ya. Nah itu bisa kalian jadikan salah satu program bagi bagaimana memberdayakan UMKM yang kena dampak daripada COVID itu. Nah saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pemberdayaan UMKM ini. Jadi sekali lagi semoga bermanfaat bagi kalian. Jadi tinggal mengikuti item-item yang saya jelaskan itu untuk jadikan program. Jadi mudah sebetulnya. Tidak perlu serem-serem. Ya, yang penting adalah intinya bagaimana memberdayakan masyarakat. Nah, secara khusus itu UMKM. Itu yang sekarang sedang dibangun di seluruh Indonesia dan di Bali. Karena kalau UMKM-nya ini yang jumlahnya besar itu produktivitasnya meningkat, itu akan menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa. Nah, kalau saya baca di Italia, Taiwan, Cina, kemudian di Prancis, ya Spanyol itu, Inggris juga, dulunya sama seperti kita di Indonesia. UMKM-nya banyak tapi produktivitasnya rendah. Tapi pemerintahnya sangat concern, sangat care dengan mereka, dibantu habis-habisan, nah sehingga sekarang menjadi negara besar yang didukung peran UMKM-nya yang luar biasa. Nah, kita juga menuju itu saat ini. Maka pertumbuhan jumlah harus juga diimbangi dengan pertumbuhan kualitas dan kinerjanya. Sekian dan terima kasih. Selamat ber-KKN ya. Salam sehat. Jaga kesehatan dengan baik sehingga kalian pergi sehat, pulangnya juga sehat dan sukses. Sekian dan terima kasih.